balik lagi sama aku Andin. Aku Amel. Kali ini di FD Recommends, aku sama Amel mau spill produk-produk beauty yang masih underrated. Penasaran apa aja? Keep on watching! Nah, jadi kan sekarang tuh lagi ada tren namanya under consumption ya kan Mel. Itu kayak kebalikan dari yang biasanya apa-apa yang kayak serba viral tuh harus langsung dibeli gitu kan. Nah, makanya ini kita mau kasih tahu kalau misalkan ada juga loh produk-produk yang masih underrated yang sebenarnya itu layak untuk dicoba. Jadi kita mau kasih tahu beberapa hidden gems yang pernah kita cobain. Betul, aku mulai kali ya Kak. Yes. Nggak sabar banget buat sharing karena ini salah satu favorit aku gitu loh Kak. Aku udah pakai ini sekitar kayak sebulanan, almost sebulanan dan Aduh, langsung keluarkan Mel. Oke, jadi yang pertama adalah minimalis face sunscreen gitu. Oke. Nah, sunscreen itu kan wajib banget ya Kak untuk dipakai tiap hari. Betul. Nah, menurut aku minimalis face sunscreen ini oke banget. Kenapa? Karena coba deh sama kamu. Kalau menurut kamu teksturnya gimana? Aku cuma baru pernah lihat di meja nih, belum pernah cobain langsung. Menarik banget. Langsung gitu. Iya. Iya, jadi tuh menurut aku si minimalis face sunscreen ini tuh teksturnya ringan banget. Terus dia gampang banget kan di blendnya. Langsung hilang. Terus dia tuh coba deh kamu giniin. Itu tuh Nggak nggak lengket, lengket. bener. Iya gitu. Dan aku sukanya lagi dia tuh no white cast gitu di muka. Jadi Kalau pagi-pagi buru-buru ashy ya sampai kantor kalau misalkan ada white cast. apalagi kalau misalkan naik Gojek kayak gitu kadang suka luntur, ini tuh enggak. Jadi ini ngeset dan oke banget gitu. Dan ini tuh SPF-nya 50 dengan broad spectrum dan juga PA+++ gitu. Jadi emang udah aman banget ngelindungin kulit dari UVA dan juga UVB. Oke. Ini menurut aku kayaknya emang cocok banget sama kamu karena aku tahu kulit kamu tuh kering. Ya kan? Bener. Teksturnya tuh creamy tapi nggak lengket. Bener. Iya, jadi yang aku suka karena kan sebenarnya kulit aku kering pol gitu. Nah dia tuh setahu aku ada ingredients kayak niacinamide, terus juga vitamin B5, sama juga vitamin F gitu. Jadi ini tuh bisa melembabkan kulit, mencerahkan dan juga menjaga elastisitas kulit gitu. Jadi kayak all in one gitu. Lengkap ya Mel. Bener, ditambah lagi walaupun aku kulitnya kering tapi nggak mau yang kayak apa ya istilahnya kalau misalnya Sunda tuh cinyai gitu, yang buricak berinong. Buricak berinong. Iya gitu, dan ini tuh tadi yang aku bilang cepet banget ngeresap, jadi enak banget sih dipakai buat daily gitu. Dan menurut aku ini tuh kemarin kayaknya suami aku pakai kan. Nah suami aku itu pakai dan dia tuh kulitnya itu cenderung oily normal ya, tuh oily, kombinasi lah gitu. Dan di dia juga ini oke loh. Aman ya. Karena suami aku tuh paling anti banget sama sunscreen yang ada white cast, apalagi cowok-cowok. Karena dia tuh pernah cerita sampai kantornya pernah pakai suatu sunscreen mukanya tuh abu gitu. Dan ini tuh nggak sama sekali, jadi dia tiap hari jadinya pakai ini juga gitu. Harganya berapa nih Mel? Aku lihat 50 gram. Menurut aku ini cukup apa ya, ramah di kantong lah. Ini kan 50 gram, which is lumayan banyak ya gitu. Ini harganya 100 gitu. Jadi menurut aku ini good investment sih buat dipakai sehari-hari gitu. Oke, yang kedua apa nih Kak? Oke, aku juga sudah tidak sabar. Aku punya Think Hale. Ini Cleanse It Off. Jadi ini adalah facial wash, cream cleanser gitu buat yang kulitnya acne prone. Kan kulit tuh amat sangat acne prone ya. Dan ini udah tube kedua aku. Menurut aku ini underrated. Semua yang dimiliki oleh Think Hale tuh underrated sih. Iya, aku setuju sih sama itu. Jadi ini adalah facial wash yang awalnya krim, tapi waktu kita kasih air tuh dia agak berbusa tapi dikit banget. Nah, yang aku suka adalah dia tuh low pH. Jadi bener-bener nggak kering samsek walaupun emang aimnya buat yang kulitnya acne prone gitu. Terus dia juga ada 2% green tea extract sama low concentration salicylic acid. Yang kita tahu salicylic acid bagus ya Mel buat yang kulitnya acne prone. Tapi ini tuh rendah banget. Aku lihat konsentrasinya tuh di bawah 0,01%. Jadi emang bener-bener mild exfoliation. Cuma yang aku sadari setiap aku habis bilas pakai ini muka aku tuh kayak halus banget Mel. Kayak bener-bener kayak
ih kayak baby, pantat bayi gitu. Wow, pantat Bener-bener bayi. jadinya kayak tanpa harus pakai misalkan exfoliating toner atau exfoliating serum sering-sering gitu. Jadi udah cukup dari sini aja aku udah ngerasa kayak wah halus nih, oke banget buat tekstur kulit aku. Dan aku sadarin kalau misalkan nih mau mulai ada jerawat-jerawat yang kayak belum keluar nih tapi kita udah tahu gitu kan Mel, kayak udah ada nyut-nyut dikit atau enggak ada beruntusan-beruntusan nih terutama di sini karena aku pakai helm. Itu tuh kalau aku lagi rajinin pakai si Cleanse It Off ini, dia jadi lebih cepet kalemnya gitu. Tapi pasti berarti ini sesuai kata kamu, berarti dia nggak bikin ketarik dong? Sama sekali nggak bikin ketarik. Menarik. Dia ada centellanya juga deh sama ceramide. Iya bener, Kalendula. Oh, ada ceramide juga sih tadi, bener. Iya, benar. Jadi nggak bikin kayak kering, flontos gitu. Benar. Flontos. Oh, dia juga simple alcohol and fragrance free. Jadi nggak ada yang kayak alkohol denat gitu. Itu nggak ada. Mungkin ada fatty alcohol yang bikin lebih lembab kulitnya, tapi kalau kayak alkohol yang apa namanya? Simple alcohol dia nggak ada. Nah, Kak, ini kan 85 gram. Harganya berapa nih? Harganya sekitar 90 ribuan, tapi dia tuh sering ada diskon sih, kayak kalau tanggal kembar gitu dicek aja. Oke. Selanjutnya ada apa nih Mel? Next ada, aduh ini sampai packagingnya kayak gini. Beneran suka banget. Iya, betul. Ini ada blush lip tint. Terus kayak aku pakai ini tuh mengingatkan aku zaman kuliah. Oh gitu, soalnya. nostalgic. Betul. Terus ini Kenapa tuh tuh? shades-nya yang precious gitu. Ini ngomong pakai. Iya. Oh, Ya kan? Jadi ini Blush Beauty ini lip tintnya tuh apa ya, menurut aku dia tuh pigmented banget dan dia tuh stainnya lumayan lama gitu karena aku pernah pakai juga kan setengah-setengah gitu, setengah blush, setengah merek lain gitu, dan ternyata yang sisa setengah. iya gitu deh, pokoknya yang blush lebih stay gitu seharian. Dan ini tuh bisa dilihat sebenarnya agak glossy gitu loh Kak. Iya, ini gitu. glossy banget nih kamu. Iya, glossy gitu. Sesuai dengan aku yang suka banget lip tint glossy ya gitu. Dan dia tuh lightweight gitu loh Kak. Jadi aku suka. Jadi pas di tuh nggak ada yang namanya lengket, nggak ada gitu. Dan menurut aku dia juga warnanya juga buildable juga sih Kak gitu. Boleh. Kayak aku pas kamu tadi pakai di bibir, aku nggak menyangka itu tuh lip tint. Karena intens banget ininya pigmentationnya. Aduh, maaf. Iya. Waktu itu kamu juga pernah nanyain aku Mel, Oh pakai- iya, aku udah pernah nanyain. Mel, Soalnya bagus banget warnanya. ya kan? Dia tuh kalau seingat aku ya, dia punya 3 warna. Cuman aku paling suka ini sih gitu. Nah, ini tuh kalau nggak salah harganya tuh under 100 ribu. Jadi menurut aku ini worth it banget untuk dicoba. Apalagi buat yang kayak kuliah gitu, ini masih affordable banget sih gitu. Fresh ya seharian atau kayak kalau mau lari pagi. Nah, iya. Running date. Bener, aku tuh suka kayak pakai itu kalau misalnya jalan-jalan komplek gitu loh, kayak butuh cepet ya udahlah ini aja gitu. Harganya berapa nih Mel? Harganya under 100 ribu ya? Seingat aku tuh 85 ribu deh kalau nggak salah ya. Dan menurut aku kalian perlu coba sih, apalagi buat yang anak sekolah atau misalkan masih kuliah, kayaknya bakal suka sih sama ini karena stainingnya mantap, lumayan lama, terus gak bikin bibir kering karena dia tuh seingat aku ada jojoba oil, honey, sama peptide-nya gitu. Jadi nggak bikin apa bibir pecah-pecah. Kelihatannya plumpy banget. Tuh. Selanjutnya aku punya masih skincare, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Oke, ini dari Labore yang Acne Pro Biome Intensive Acne Serum. Kan kalau orang-orang mendengar Labore tuh pasti yang dipikir adalah si Barrier Revive Cream ya kan? Kayaknya itu yang udah paling terkenal gitu dari Labore. Nah ini menurutku masih underrated banget, yaitu Acne Care-nya. Jadi si serumnya tuh fokusnya bukan kayak salicylic acid yang misalkan konsentrasinya tinggi buat nge-exfoliate biar jerawatnya jadi keluar atau jadi kering. Dia tuh lebih ke soothing, jadinya emang kayak memperbaiki bahkan dari microbiome gitu Mel, yang menurut aku menarik. Jadi aku bisa pakai ini tiap hari, pagi malam juga aman gitu. Karena biasanya kalau acne serum kan kalau pagi-pagi takutnya malah jadi sensitif sama matahari kan, terus juga kering. Kalau ditanya ingredientsnya, hero ingredient dia emang si Acne Pro Biome ini emang kayak teknologi
yang di develop sendiri gitu sama Labore. Jadi menurut aku kalau misalkan ada yang kulitnya acne prone atau lagi ada beruntusan tapi juga cenderung sensitif atau cenderung kering, kayak kulit aku kan sebenarnya aslinya kering. Jadi ini tuh sangat minim efek samping iritasi gitu. Nah, dia pakai pump gini aku suka banget sih. Iya, kalau pump gitu tuh kayak lebih higienis gitu. Bener, daripada yang pipet-pipet gitu. Tuh, setuju aku. Dan dia bener-bener gel yang cair gitu. Jadi aku pakainya kayak di step toner justru, karena dia cair banget. Jadi selesai cuci muka aku langsung pakai ini. Sejujurnya ini tuh juga tim editorial juga ada beberapa yang suka, kayak Alca juga suka ini. Dan aku tuh pernah coba, sebenarnya ini aku belum pernah coba, tapi aku tuh coba cleansernya sama tonernya gitu. Cleanser aku juga suka. Tonernya aku pakai sih sejujurnya karena kayak misalkan di sini lagi sensitif tuh, kemarin ada beruntusan sedikit gitu. Aku semprotin ke arah yang beruntusan, besoknya tuh agak lebih mendingan lah gitu. Jadi emang gentle sih menurut aku si formula Labore yang series ini. Intensive Acne Serum. By the way, ini harganya berapa kak? Setahu aku yang ukuran 20 ml ini sekitar 130-an gitu. Emang cukup pricey, cuma kamu bisa juga cobain yang 10 mili apa 5 mili gitu. Pokoknya ada trial size-nya itu cuma 70 ribuan. Tapi menurut aku habis coba yang trial size langsung pengen beli full size-nya sih. Next. Apa nih, Mel? Aku punya parfum yang menurut aku underrated tapi apa ya, cukup nostalgic zaman-zaman aku kuliah. Ini dari Alien Objects yang Indonesia Jamu Cendana. Nih, wanginya tuh fun fact kayak bukan aku gitu. Iya, nggak kamu banget. Kamu tuh selalu manis-manis, flowery. Betul, gitu. yang white floral, feminim. Dan ini tuh wanginya sangat-sangat green. Dan juga rempah banget. Aku mencium kayak ada bahkan bau-bau tanah, mungkin kayak vetiver gitu kali ya, kayu-kayu lapuk, tanah basah gitu. Betul, jadi ini tuh sesuai namanya jamu cendana, jadi di dalamnya tuh notesnya ada cendana, temulawak, kunyit, terus juga nggak salah jeruk nipis atau apa kalau misalnya nggak salah ya gitu. Tapi ini tuh bener-bener wanginya tuh nostalgic zaman-zaman aku kuliah dulu sering ke lapangan. Oh gitu. Makanya aku dari tadi aku tuh bener-bener mikir kayak kenapa nostalgic pas kuliah dengan bau jamu dan tanah sih, Mel. Iya, fun fact tuh dulu pas masih kuliah aku sering ke hutan gitu. Jadi kadang kehujanan atau apa wanginya kayak gini. Wangi tanah basah tapi tuh yang entah kenapa menurut aku rada relaxing gitu. Iya. Menarik. Terus juga ini ada vibes kayak kalau kamu ke nikahan Jawa yang masih adat banget. Yang masih pakai kayak ornamen-ornamen yang ukiran-ukiran kayu gitu. Dan yang aku suka tuh selain wanginya yang mungkin bisa dibilang unik gitu ya, gak biasa, ini tuh si bottle-nya agak magnet gitu loh. Jadi menurut aku ini oke banget sih teknologinya. Mengasih kesan luxury ya. Betul. Terus ini juga ada ornamen apa namanya, batik. Oh ini kayak kalau nenek kita nyimpen kain batik di kayak lemari kayu gitu di rumah. Benar. Tapi menurut aku ini cocoknya entah kenapa di suasana dingin lagi. Benar. Yang kayak hujan gitu kayaknya jadinya kayak nyaman. Iya. Gitu. Harganya sebenarnya lumayan pricey. Ini tuh harganya sekitar 1 juta. Cocok untuk koleksi ya. Iya, setuju aku karena wanginya juga beda gitu. Terakhir apa nih Kak? Apa ya? Aduh. Terakhir aku juga punya parfum. Ini brandnya juga underrated, cukup baru tahun ini. Ini dari Olmorpha yang Weekend Daydream. Jadi seperti kamu tahu aku suka aroma-aroma clean, skin scent, sabun mandi, citrus tapi yang tipis-tipis doang gitu. Nah, dan ini tuh kayak pergabungan dari semuanya yang menurut aku banget lagi gitu. Coba dong nyium Kak. Sok. Nah, jadi si Weekend Daydream ini pertama aku spray, itu tuh aku langsung terkejut karena benar-benar mengingatkan aku sama desainer perfume kesukaan aku, salah satunya yaitu Dolce & Gabbana Light Blue. Jadi si Light Blue ini kan ikonik banget, kayak dari zaman ibuku juga masih sekolah udah ada, bukan sekolah, kuliah gitu. Udah ada ya, dan dia tuh sering ngomong kayak Dolce & Gabbana Light Blue. Jadinya aku terdoktrin kayak enak banget gitu. Tapi aku mikir kok lokal belum ada yang se-vibes gitu. Jadi pas aku pertama nyium ini, aku suka banget. Wanginya tuh kalau aku bisa deskripsiin
kayak lagi minum sparkling water pakai jeruk nipis. Tapi bukan jeruk lemon ya, kayak jeruk nipis gitu, terus di squeeze dikit kayak gitu. Sparkling, light banget, airy parah. Jadi cocok kalau buat yang panas-panas atau enggak kayak pengen pakai olahraga yang keringetan, yang bau keringet gitu ya. Itu sangat anti buat pakai parfum Gourmand yang cloying gitu. Jadi kalau misalkan kamu emang lagi cari parfum yang bisa buat cewek, bisa buat cowok, terus juga dipakai aktivitas yang cukup aktif, aktivitas yang banyak gerak, terus kena panas, menurut aku ini wajib banget dicobain. Notesnya tuh dia ada namanya kayak transparent flowers yang menurut aku emang cocok sih untuk mendeskripsikan aromanya sama macam-macam citrus gitu. Tapi emang tadi aku pas pertama kali sniff, aku langsung mikir ini cocok banget sih buat parfum olahraga gitu. Karena parfum olahraga aku pun juga kayak gitu sih wanginya, agak mirip-mirip gitu. Dan fresh. Iya, bener. Aku kemarin nonton konser pakai ini, itu dari aku siap-siap sekitar jam 9 pagi sampai jam 7 malam tuh kayak nggak ngerasain kayak ih gue bau gitu. Jadi fresh terus seharian. Nah itu tuh harganya berapa Kak? Harganya sekitar 200 ribuan, dia di 30 mili deh setahu aku. Tempatnya juga packagingnya lucu. Iya kayaknya kayak cocok banget ya buat dipakai dibawa. kertas. Iya benar. Oke, itu dia semua produk yang underrated rekomendasi dari aku dan Kak Andin. Kalau kamu punya juga produk-produk rekomendasi yang underrated, boleh komen di bawah. Oke, sama boleh juga komen selanjutnya FD Recommends mau kita rekomendasiin apa lagi nih. Nah, thank you so much for watching. Segitu dulu dari kita and until next time. Bye!